Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital, bersama narasumber yang paling semangat energik, Pak Sakti Gunawan, PhD. Apa kabar hari ini? Baik sekali, dan host yang paling tetap senyum, murah senyum. Siapa ya? Kak Dito. Ya, Kak Dito ya. Biasa dipanggil Kak Dito. Kak Dito, Kak Dito. Oke, Pak Sakti. Ya. Di episode kali ini ada berita tentang pendidikan, Education, bahwa ya. COVID-19 ini membuat jenjang pendidikan, akses pendidikan di Indonesia yang tidak merata itu semakin jelas, Pak. Kelihatan ya, makin kelihatan disparitas atau ya, perbedaannya, Pak. Betul. Nah, ini nanti saya bacakan liputannya berita, nanti Bapak tanggapi dari sisi MER, Manajemen Ekonomi Rakyat. Ya, bagaimana MER memandang pendidikan yang belum rata. Betul, gitu, ya. betul. Oke, saya bacakan. Nah, ini diambil dari kumparan.com, Pak. Betul. 2 hari yang lalu, tanggal 11 Juli, jam setengah 6 pagi, Pak. Ini kayaknya habis sholat subuh terus terbit ya beritanya nih. Nah, pandemi semakin menunjukkan potret kesenjangan pendidikan Indonesia, Pak. Seperti itu. Nah, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada sektor pendidikan. Sejak Maret 2020 ketika kasus COVID-19 pertama muncul, Presiden telah mengambil langkah untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka, Pak. Nah, akibatnya kebijakan belajar dari rumah tersebut telah membuat lebih dari 60 juta siswa Indonesia dirumahkan, Pak, karena tidak bisa belajar di sekolah. Nah, hal ini membuat kesenjangan pendidikan akan menjadi semakin besar sebab tidak semua daerah memiliki akses pendidikan yang sama, terutama akses internet. Nah, bagaimana Pak Sakti memandang masalah ini dari sisi MER, Pak? Manajemen Ekonomi Rakyat itu kembali lagi filosofinya adalah bagaimana agar segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk pendidikan di dalamnya, itu untuk kepentingan rakyat nomor satu. Ya kan, artinya diutamakan ke sana. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk itu, bukan hanya di Indonesia, saya kira di negara lain itu juga mengalami hal yang sama, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pendidikannya itu pembelajaran kan sebenarnya dihentikan, atau bukan dihentikan, artinya melalui online kan gitu ya, pindah sarana gitu ya. Nah, memang Indonesia sudah berupaya untuk memaksimalkan itu, hanya memang karena kondisi geografis Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau, ya kan, 13.000 kepulauan di Indonesia, dan itu satu-satunya negara kepulauan terbesar itu di Indonesia. Kita bersyukur kali itu ini menjadi negara yang hebat seperti ini. Hanya memang tadi kesenjangan tadi itu adalah wajar, karena akses itu kan hubungannya dengan fasilitas. Fasilitas itu internet memang masih belum merata dari satu pulau ke pulau lain kan gitu ya. Betul. Namun demikian dari pandangan MER, kami berpendapat bahwasanya pendidikan itu tidak boleh ditinggalkan, Kak Dito, karena ini berhubungan dengan masalah nasib bangsa Indonesia ke depan. Kalau nanti ada sekitar berapa juta orang tidak melanjutkan gara-gara nggak punya akses internet, mau jawab jawaban soal ujian dari guru yang harus ke kelurahan dulu dan sebagainya, ya kasihan. Oleh karena itu dari MER itu mempunyai gagasan, di setiap desa ataupun di setiap RT RW itu nanti ada namanya lumbung-lumbung pendidikan, Kak Dito. Wah, itu seperti apa ini lumbung pendidikan maksudnya? Ya, lumbung pendidikan itu adalah di mana di saat kondisi stuck karena bencana alam, karena corona istilahnya masih belum pulih kembali, dan masyarakat istilahnya belum bisa sekolah, ada anak-anak SD, SMP, SMA belum bisa sekolah, maka mereka yang tidak melanjutkan karena mungkin tidak ada fasilitas internet ataupun laptop atau HP, masyarakat di sekitar itu harus menyediakan pendidikan mandiri, Kak Dito. Waduh, seperti apa itu, Pak? Ini jadi, saya masih belum tahu. Iya, jadi misalnya di satu desa ada lulusan S1, dia di situ dia harus ngajari anak-anak SD tadi supaya tidak berhenti belajar, Kak Dito, di RT RW-nya. Jadi saling bantu. Yang anak-anak SMA membantu anak-anak SD, yang S1 membantu SMP, dan seterusnya seperti itu. Kan pasti ada lah ya. Kalau tidak ada kan desa lain kan pasti sudah ada lulusan S1-nya atau membantu desa yang lain. Karena lumbung pendidikan itu harus ada untuk rodanya nasib bangsa Indonesia. Jangan sampai pendidikan berhenti. Kita tidak boleh menyalahkan karena fasilitas, tetapi setidaknya kita masyarakat juga harus mandiri, Kak Dito. Artinya apabila
kesenjangan tadi terjadi. Iya, yang senjang-senjang tadi artinya tidak ada akses tadi di daerah tertentu seperti mahasiswa saya itu kalau dia balesi tugas saya untuk dikirim ke Google Classroom ataupun harus pakai Zoom, itu dia harus naik pohon, naik atap, sehingga kelihatan semuanya itu kayak panjat pinang gitu, tapi sambil bawa HP gini, halo Pak, saya di sini Pak, wah lucu sekali, tapi kenyataan ya karena kondisinya seperti itu di daerah-daerah pelosok dan daerah pedesaan dan seterusnya. Tapi semangatnya tinggi sebenarnya anak-anak Indonesia. Jadi makanya semangat anak-anak tinggi jangan sampai dipupus atau dimusnahkan gara-gara fasilitas memadai. Betul, dan jangan masyarakat menyalahkan total kepada pihak pemerintah saat ini. Karena itu bagaimana agar masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang mandiri mengadakan suatu lumbung pendidikan saling bantu-membantu, walaupun sekolah formalnya tadi istilahnya di SD itu tidak pakai online, ya SD harus menyediakan fasilitas pengerjaan tugas secara manual, dibantu oleh siapa, kakak-kakak yang ada di situ yang S1 ngajari SD dan sebagainya, karena gurunya kan nggak mungkin kayak gitu keliling ke setiap wilayah situ. Nah artinya dibantu oleh orang sekitar. Ada makanya lumbung pendidikan. Di situ lumbung itu artinya tempat di mana pendidikan tetap harus ada, karena mungkin jarak sekolahnya mungkin harus nyeberangi sungai, ada buaya dan sebagainya kan gitu. Nah kan kasihan, ini harus segera diatasi dengan gotong royong. Jadi mereka yang membantu atau sekarang istilahnya Pak Menteri sebagai merdeka belajar itu benar-benar diterapkan. Mas Menteri ini mengharapkan bukan hanya pemerintah yang mendorong itu. Seperti saya Kak Dito kemarin kan saya juga mendaftarkan sebagai istilahnya pendidik atau pengajar untuk merdeka belajar, yaitu tadi saya mengajari anak SD, walaupun saya seorang doktor, saya seorang dekan, tapi saya juga mau mengajari SD, SMP, SMA melalui mahasiswa saya. Yaitu harus ada gotong royong. Tapi ini kan dari kementerian, ayo deh kita coba di masing-masing RT RW ini kita adain lumbung pendidikan untuk mempercepat atau pemulihan supaya tidak ada kesenjangan pendidikan seperti itu. Baik, itu tadi pandangan dari konsep MER yang disampaikan oleh penemu MER yakni Pak Cakti Gunawan PhD. Tetap terus ikuti kami di Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik dan hot ya, dan hot yang terbaru. Kita selalu memberikan sesuatu yang baru ya, berita-berita baru kita bahas dan kemudian kita carikan solusinya dari kajian MER, karena tidak hanya memberi nyinyiran tapi juga solusi ya Pak. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Jangan